Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Dengan rencana membuat warisan Lukas palsu, Adrian bisa menghilangkan kecurigaan orang lain padanya, dan ia bisa mengulur waktu sampai menjadi Archmage Circle 9. Adrian sebenarnya keberatan jika menyerahkan nama mage Manuel Lukas pada orang lain, dan menurut Caster, membuat warisan Lukas palsu adalah ide cerdas. Republik Breu sendiri dianggap sebagai salah satu kerajaan besar di Rondel dan satu-satunya negara yang mendukung sistem demokrasi. Namun pada kenyataannya, korupsi dan kolusi antara politik dan dunia usaha menggunakan jaksa dan media sebagai alat pemerintahan yang membuatnya tidak ada bedanya dengan presiden diktator yang sudah berkuasa selama 14 tahun. Caster mengatakan meskipun ada kabar tentang warisan Lukas ini, itu tidak akan mengubah situasi Republik Breus. Adrian berharap selain Louis dan Cartro tidak ada korban lainnya, dan Caster mengatakan perang diplomatik akan melibatkan banyak negara sehingga sulit untuk menghindari korban lain. Tapi yang pasti, Louis dan Presiden akan sulit untuk selamat, dan dalam jangka panjang akan ada perubahan yang besar pada rezim yang korup. Adrian bertanya apakah korban dari operasi ini dapat diidentifikasi, dan Caster mengatakan awalnya ia tidak mau melakukannya, tapi ia merasa harus melakukan ini karena kurangnya pertimbangan. Adrian awalnya berpikir mungkin Caster akan menolak permintaannya, tapi malah dia mau melakukannya dengan senang hati. Adrian menanyakan apa yang dimaksud dengan kurangnya pertimbangan, dan Caster mengatakan jika ia tidak memikirkan bahwa Adrian akan peduli dengan nyawa orang lain. Caster menanyakan, bukankah Adrian membantai Anna, Cedric, dan pasukan Raven tanpa ragu? Tapi Adrian membantahnya karena mereka adalah musuhnya, jadi beda cerita. Caster senang dengan pemikiran Adrian yang masih mempertimbangkan nyawa yang tidak bersalah. Caster setuju untuk meminimalisir korban yang tidak bersalah dan tidak berbelas kasihan pada musuh, dan Adrian berpikir Caster kadang seperti manusia, kadang juga seperti makhluk buatan. Adrian berpikir apakah ia bisa menciptakan homunculus seperti Caster dan Argia jika ia sudah mencapai Circle 9 layaknya Lukas. Caster memberitahu Adrian jika ia masih memiliki satu kesempatan untuk menggunakan hak administrator, dan Adrian mengatakan ia akan menggunakannya nanti jika dalam keadaan darurat. Adrian rasa akan memakan waktu yang lama untuk memenuhi syarat quest lantai 8 yang membutuhkan level 250, dan ia masih level 205, jadi Adrian harus mencari cara untuk menaikkan levelnya secepat mungkin. Dalam Kastil Lawrence, rumor soal Adrian yang akan membeli Benteng Langit tersebar dan membuat banyak pelayan dan kesatria bertanya-tanya. Beberapa orang berpikir jika itu tidak mungkin karena Viscount atau Baron hanya diperbolehkan memiliki satu, tapi pelayan lain berkata itu mungkin karena Argia juga akan diberikan gelar. Mereka beranggapan jika Adrian berencana untuk memenuhi batas pasukan militer, dan mungkin kerajaan akan mengizinkannya mengingat bakat Adrian dan Argia yang dalam satu tempat. Akan sangat rugi bagi Reinhardt tidak mengabulkannya, karena mungkin negara lain akan mengincar mereka untuk berpindah ke negara mereka. Dengan kata lain, Adrian dan Argia adalah kekuatan baru kerajaan Reinhardt yang memiliki perlengkapan militer yang sesuai dengan kemampuannya. Pelayan berambut merah kemudian mengajak yang lainnya untuk menyudahi gosip ini karena ia akan bertanggung jawab melayani Nona Argia. Pelayan lain tidak terima dengan itu karena sekarang adalah giliran mereka, tapi pelayan rambut merah tidak mau karena ia akan terus bertanggung jawab pada Nona Argia.
Karena sebagian besar pelayan di kediaman Lawrence berada di pihak Anna, membuat mereka merasa berjalan di atas es tipis setiap saat setelah Anna meninggal. Meskipun mereka tidak berani melihat wajah Adrian karena telah melakukan banyak dosa, tapi mereka tidak bisa berhenti karena lingkungan kerja yang baik dan memiliki masa depan yang terjamin. Hal itu juga membuat beberapa pelayan berebutan untuk melayani Nona Archia yang relatif tidak terlalu memberatkan. Pelayan berambut merah juga tahu jika Nona Archia adalah orang yang sangat baik dan tidak kasar pada orang lain. Terlebih lagi, gelar sebagai Aura Master yang notabene menakutkan, tapi Archia memiliki kepribadian yang lembut. Belum lagi, senyuman tulus yang selalu ia tunjukkan di depan umum membuat sebagian pelayan ingin berada di dekatnya. Memikirkan jika Archia adalah rakyat jelata sama sepertinya dan bisa naik menjadi seorang bangsawan, membuat pelayan rambut merah sangat terkagum dengannya. Archia menanyakan apa yang ingin dikatakan pelayan itu karena terus melihatnya sedari tadi. Pelayan itu kemudian menanyakan apakah ia boleh mengajukan pertanyaan pada Nona Archia jika tidak keberatan, dan Archia tidak masalah asal bisa menjawabnya. Pelayan itu menanyakan apakah Tuan Adrian akan memecat pengelola kastil, dan Archia mengatakan jika Adrian adalah orang yang baik. Adrian tidak suka melihat orang lain menderita karenanya, dan itu membuat pelayan senang, namun ada sesuatu yang harus pelayan tahu. Archia menjelaskan jika ia memang bersikap baik pada orang lain, tapi akan sangat berbeda dengan orang-orang yang dianggapnya sebagai musuh. Archia menanyakan apakah pelayan rambut merah itu adalah salah satu musuh Adrian dengan aura dan wajah yang sangat mengancam. Pelayan rambut merah tentunya sangat ketakutan dengan intimidasi itu dan mengatakan jika ia bukan musuh Tuan Muda. Archia yang mendengarnya tentunya tidak masalah dan merasa itu sangat bagus. Setelah berbicara dengan Archia, pelayan itu langsung berlari sambil ketakutan, tapi itu malah membuatnya berpapasan dengan Adrian. Adrian menanyakan kenapa pelayan itu berlari seperti ketakutan, dan Archia mengatakan ia tidak tahu. Di hari itu juga tersebar rumor jika Adrian tidak akan pernah melupakan kebaikan dan dendamnya. Selain itu, rumor tentang Archia yang sangat membenci orang yang meremehkan kekasihnya juga tersebar. Dalam sebuah perjalanan, Lopez menanyakan apakah ia bisa ikut Adrian ke istana kerajaan karena ia masih kurang dan tidak sebaik Eric. Seperti yang kalian tahu, ketika berperang dengan kerajaan Croissant, Adrian juga membantu pasukan pribadinya sendiri seperti Lopez dan Eric. Eric mengatakan jika Tuan Adrian pasti sudah memiliki sebuah rencana karena tidak mungkin mengajak seseorang tanpa alasan. Adrian mengatakan sebenarnya ia hanya ingin membuat Eric dan Lopez memiliki banyak pengalaman langsung. Adrian saat ini sedang menuju ke istana kerajaan untuk diselidiki oleh Dewan Audit dan Inspeksi para bangsawan, serta dikawal oleh 4 vanguard dan juga Eric dan Lopez. Adrian ingin Eric dan Lopez memperhatikan para bangsawan dan keluarga kerajaan yang akan datang supaya mereka tahu siapa saja mereka dan dari mana mereka. Adrian sebenarnya agak khawatir dengan Lopez yang kurang percaya diri, jadi ia berharap Lopez jadi sedikit lebih berani. Sopir memberitahu jika mereka telah mencapai gerbang teleportasi dan Adrian ingin agar mereka segera diberangkatkan saja. Seperti yang kalian tahu, jika Lucas telah membuat rondel menuju era emas dan ibu kota Reinhardt terlihat seperti kota-kota maju pada zaman sekarang. Lopez yang baru pertama kali masuk ke istana kerajaan tentunya sangat terpukau dengan kemajuan gedung di sini. Akhirnya, Adrian telah sampai di ibu kota kerajaan Reinhardt, yaitu Lionel, yang merupakan tempat paling maju dan berbeda dengan kota-kota lainnya.